Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin Sayyidina wa nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah masjid yang kita cintai ini, jamaah sholat isya dan dilanjutkan tarawih. Malam ini saya kebagian jatah dari ketua Majelis Takmir Adzikri ini. Judul yang diberikan saya atau ditanyakan saya ini memang bisa diartikan gegirisi bahasa Jawanya gitu. Karena ingin mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita ini bukan penduduk dunia, tapi kita ini domisilinya nanti di akhirat sana. Tapi yang kita usahakan tiap hari dan yang kita cintai dalam hidup ini adalah kecintaan dalam nafsu duniawi. Banyak kita jumpai beberapa kasus orang lebih mencintai nafsu duniawi atau syahwat keduniaan dibanding dari mencintai penduduknya nanti, domisili kita ini. Dibanding dari amal ibadah akhirat yang nanti kita akan bersama-sama ke sana itu. Jadi kita sudah dicatat sebagai penduduk di akhirat nanti. Tapi amalan yang kita arahkan ke sana itu lebih dicintai amalan dunianya ini. Amalan dunianya ini itu kata lain adalah nafsu. Adalah syahwat dunia. Syahwat dunia itu dibagi atas syahwat yang tergolong sekarang merajalela di dunia kita ini. Pertama adalah syahwat seks. Kedua, syahwat keduniaan atau kebendaan. Dan yang ketiga yang tidak kalahnya adalah syahwat kekuasaan. Ini kita saksikan bersama-sama kita dalam dunia publikasi, media massa, betapa syahwat seks itu merajalela. Perkosaan, pemaksaan, pembunuhan karena nafsu seks ini bukan main banyaknya. Pedofilia yang banyak kita jumpai, guru-guru melakukan nafsu birahi seks ini. Nafsu kebendaan dapat kita jumpai setiap hari, yang namanya mal-mal itu penuh sekali dengan konsumerisme yang bukan main banyak. Kita lebih mengandalkan berapa rumah yang kita punyai, berapa harta yang kita tumpuk-tumpuk, berapa juga mobil yang kita kendarai. Semua tidak pernah henti-hentinya nafsu birahi seperti ini. Dan yang ketiga adalah nafsu kekuasaan. Kita ini dibelah dua macam kita. Menjelang 9 Juli nanti. Dibelah pada nafsu kekuasaan, yang satunya membela yang ini, yang satunya juga begitu, bahkan disertai dengan cara-cara yang fitnah, yang hitam. Ini mari di bulan puasa yang barokah ini, bulan puasa yang penuh ampunan ini, kita mulai kendalikan nafsu syahwat duniawi ini. Kita tidak mungkin menghilangkan nafsu syahwat seperti itu. Manusia itu diciptakan Allah dilengkapi dua hal yang lengkap ini. Makhluk yang diciptakan Allah yang hanya melakukan perbuatan baik-baik saja, walaupun dia mencabut nyawa orang, itu adalah para malaikat. Dan makhluk yang diciptakan Allah untuk yang buruk-buruk saja yang menggoda kita ini, itu adalah iblis, kepalanya setan. Dan makhluk yang diciptakan kedua-duanya
Yang tahu buruk dan tahu baik itu kita ini. Bahkan buruknya itu melebihi dari iblis. Nafsu hewaninya semakin merajalela. Bulan puasa ini bulan untuk mengendalikan nafsu keduniawan ini dan mulai kita cintai amal akhirat atau kecintaan dunia akhirat yang nanti akan kita berada di sana bersama-sama. Saya ingin kutipkan sedikit ayat Al-Quranul Karim di surat Ibrahim ayat 2, 3, 4 yang mengingatkan kita bahwa sebenarnya nafsu duniawi itu bukan seharusnya dilakukan oleh kita, tapi banyak dilakukan orang-orang yang non-muslim, orang-orang yang tergolong kafirun, orang-orang yang mensekutukan Allah, orang-orang yang tidak mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat 2 surat Ibrahim. Allah lah yang menciptakan semua yang ada di bumi di langit ini. Wa wailul lil kafirina min adzabin sadid. Kepada orang-orang yang kafirun, orang yang tidak mengakui Allah itu adalah orang-orang itu diletakkan mendapat celaka yang sangat pedih, berada di neraka wil. Kenapa mereka itu berada di sana? Dijawab oleh Allah. Alladzina yastahibbuna dunya alal akhirah. Yaitu orang-orang yang sangat mencintai dunia ini dibanding amal akhirat. Alladzina yastahibbuna alladzina dunya alal akhirah. Wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Ayat ketiga. Kenapa mereka diletakkan neraka wil? Karena pertama, dia sangat mencintai dunia ini dibanding mencintai akhirat. Amal akhiratnya tidak ada. Amal dunianya lebih banyak. Yang selalu mencintai tadi tiga tadi, seks, kebendaan, dan kekuasaan. Yang ini dilomba-lombakan sehingga akhirnya melupakan amal akhirat. Yang kedua adalah orang yang selalu menghalangi orang-orang ke jalan Allah. Jadi orang yang mau mencari jalan Allah, yang mau mentaati, puasa, mau mencintai amal ibadah yang baik, dihalang-halangi. Ini kafirun. Yang ketiga, wa yabghunaha iwaja, dan yang membelokkan amalan akhirat itu, amalan Allah itu ke jalan yang salah. Jadi syaratnya mereka dimasukkan neraka wil itu yang pertama karena cinta dunia. Tiga tadi. Yang kedua adalah karena dia membelokkan atau dia mengarahkan orang tidak boleh mempelajari, mendalami ajaran Allah. Dan ajaran Allah itu dibelokkan ke arah yang tidak baik. Ini syaratnya tiga ini, kenapa mereka orang wel itu dimasukkan neraka wel bagi orang kafir ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bahwa kita di bulan semacam ini, bulan puasa yang baik ini, marilah dikendalikan semuanya itu, agar supaya kita nanti mendapat satu pahala, dan nanti rumah yang akan kita ciptakan di akhirat itu akan terbentuk dengan baik karena amalan-amalan yang baik yang kita lakukan ini. Bulan puasa inilah kesempatan yang paling baik untuk meningkatkan amalan-amalan akhirat itu. Saudara sekalian, nafsu atau syahwat yang tadi saya katakan syahwat ke dunia itu, memang kalau diperinci seorang pakar mengatakan ada 3 macam juga. Yaitu pertama adalah nafsu birahi yang disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah itu dapat kita lakukan atau kita wujudkan dalam sikap perbuatan kita, di mana kita ini suka rakus, suka hasut, suka dengki, suka sombong,
Ini nafsu-nafsu amarah yang harus kita kendalikan di bulan puasa ini. Yang kedua adalah nafsu al-awamah. Itu adalah suka mencela dan selalu dia membanggakan kemampuannya, sombong. Lalu dengan dusta, ini termasuk nafsu itu. Orang yang suka juga membanggakan dirinya, baik mendapatkan ilmunya maupun harta bendanya. Ini orang yang tergolong nafsu yang kedua, dan satu nafsu yang baik yang harus kita pupuk di bulan puasa ini adalah nafsu al-mutmainah, yaitu kita yang tenang dan damai, tidak suka mencela orang lain, hidup kita damai, walaupun sedikit rezeki yang diberikan Allah kita syukuri. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Ibrahim, wa at-ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sedikit yang kita diberikan Allah kita syukuri dengan ketenangan dan sebagainya itu, sehingga nafsu al-mutmainah ini bisa kita lakukan dan kita pupuk di bulan-bulan yang suci seperti bulan Ramadan ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selain surat Ibrahim yang tadi saya sebut, Rasulullah sendiri sudah pernah menyatakan, bahwa sebenarnya yang namanya dunia ini, kata Rasulullah di dalam hadisnya, ad-dunya sihnun. Dunia ini penjara bagi orang muslim. Wa jannatun al-kafirun. Dan dunia ini adalah merupakan surganya orang-orang kafir. Selaras dengan surat Ibrahim tadi. Dan oleh karena itu Rasulullah juga mengatakan kepada kita, pernah bersabda Rasulullah itu adalah, ala innad dunya mal'unah. Hai orang harap diperhatikan, ala, bahwa dunia ini sebenarnya adalah penuh dengan laknat. Ad-dunya mal'unah. Dunia ini adalah penuh dengan laknat. Mal'unatun ma fiha, dan termasuk laknatnya itu termasuk juga apa yang ada di isinya di dunia ini. Ad-dunya mal'unatun wa ma fiha, mal'unun wa ma fiha. Jadi dunia ini adalah laknat, dan termasuk barang-barang yang ada di dalamnya, semua yang ada di dalam dunia ini adalah laknat. Illa, katanya Rasulullah, yaitu illa zikrullah wa ma walahu, yaitu orang-orang yang masih suka menzikir, merasakan bahwa di hatinya itu kehadiran Allah selalu ada. Selalu suka menyebut-nyebut Allah, selalu ingat bahwa Allah ada sekitar kita, bahwa Allah adalah mengontrol diri kita ini. Illa zikrullah wa ma walahu. Dan semua orang yang masih suka zikir pada Allah, dan semua yang mengikuti cara-cara seperti itu. Yang kedua, wa alimun, yaitu orang-orang alim. Orang alim itu orang yang berilmu. Ustadz kita ini. Semua yang berilmu itu orang alim. Kumpulilah orang-orang alim itu. Dari orang alim itu termasuk orang yang tidak dilanat di dunia ini. Moga-moga kita tergolong orang yang beritu. Wong alim itu bukan hanya sekedar punya ilmu agama. Ilmu politik juga ada. Asal bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Semua ilmu yang bermanfaat hanya untuk Allah itu adalah alim. Karena itu kumpulilah, kenalilah orang-orang yang beralim. Dari orang alim itu kita akan dapat banyak pelajaran. Dan dari orang alim itu kita akan banyak mendapat contoh-contoh yang baik. Orang alim itu tidak perlu harus dikenali statusnya. Status itu bisa aja orang alim itu tidak punya apa-apa. Tidak punya mobil, bahkan juga tidak punya rumah, hanya pondok saja. Karena itu kalau kita melihat ketemu sama orang,
niati bahwa kita ketemu orang itu akan dapat ilmu. Orang ini alim. Pengalaman saya pribadi, dulu kalau saya ke daerah, karena tugas dulu, itu kalau saya pasti harus tanya kepada orang yang mengantar saya dan menjemput saya yang namanya Pak Supir itu. Dari Pak Supir itu saya akan dapat ilmu dari dia. Sebab saya sebagai bapak, saya masih punya anak kecil di Jogja. Kalau saya pergi ke Palembang atau ke Medan itu, saya telepon dia, saya akan pergi ke Medan atau ke Palembang. Pulang dari Jakarta menuju Jogja, saya diuji oleh anak saya yang kecil umur 2 tahun itu. Apa nama lapangan terbang di Palembang itu, Pak? Kalau saya nggak tanya Pak Supir, masa tahu saya? Lalu Bapak tidur di mana? Berapa lama dari pesawat, dari airport ke hotel Bapak? Anak umur 2 tahun, 3 tahun saya kasih buku pinter, udah bisa baca dia. Maka dia tahu ilmu tentang lapangan terbang yang ada di Palembang itu. Kalau saya menjawab salah atau tidak tahu, kepemimpinan Bapak itu krisis di hadapan anaknya itu. Karena saya tidak mampu belajar. Karena itu saya perlu bertanya kepada siapapun. Kata Sayyidina Ali, unzur makol wala tanzur man kola. Katakan apa yang dikatakan orang itu, jangan menganggap siapa yang mengatakan itu. Yang mengatakan bisa pembantu, bisa supir. Tapi dari dia dapat ilmu pengetahuan, termasuk alim. Itu yang tidak dilanati, kata Rasulullah. Yang ketiga adalah muta'alim, yaitu orang yang sedang belajar. Orang yang kuliah, orang yang sekolah, orang yang mengaji, semua itu muta'alim. 3 hal yang tidak akan dilanati di dunia ini. Yaitu orang yang selalu zikir pada Allah. Yang kedua adalah orang yang alim. Alim, berilmu. Dan yang ketiga, orang yang sedang belajar. Muta'alim. Baik waktu kuliah, maupun waktu ngaji di masjid ini. Kesemuanya itu tidak akan dilanati, kata Rasulullah. Oleh karena itu, saya ulang lagi, mohon dikaji nanti surat Ibrahim, ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabis sadid. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghuna iwaja. Ulaika fi dhalalim ba'id. Yang lain di dalam sholat duha juga sudah dicatatkan betapa pentingnya akhirat itu daripada dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia ini. Maka siapkanlah kita mulai dari bulan puasa ini amalan baik sehingga nanti amalan-amalan itu bisa kita capai, kita rasakan kenikmatan di akhirat nanti. Di sana kita akan berada nanti. Moga-moga kita tergolong orang-orang yang muttaqin dan semoga jamaah az-zikri ini bersama-sama nanti membangun rumah di akhirat, masuk ke surga bersama-sama. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.